Selamat sore kawan global di Bali dan seluruh Indonesia, di Nusantara, dimanapun saja berada, di seluruh dunia. Pada kita lakukan interaktif dialog on the road bersama narasumber kita yang luar biasa, tim yang luar biasa juga yang menemani kami menuju perjalanan ke Bangli sambil kita berdialog interaktif dengan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Tata Prabu. Halo. Ya, Bapak Tata Prabu ini adalah seorang disruption planner yang sudah malang melintang di dunianya dan tahu betul tentang apa itu yang disebut dengan Law of Attraction. Ya, selamat sore Pak Prabu. Selamat pagi, semangat. Ya, semangat ya. Hari ini lokasi kita di Google Map ada di posisi bypass Ngurah Rai menuju ke Bangli, tepatnya dekat-dekat Kintamani gitu loh. Ya. Jadi diharapkan juga dialog ini bisa memberikan sebuah inspirasi bagi kita semua agar selalu seiring dan sejalan dengan kami di sini di Global FM dan juga Pak Prabu Tata yang menginginkan di antara kita ini agar selalu fight dalam situasi dan kondisi apapun, walaupun di era pandemi dan sebagainya. Hari ini kita akan banyak bicara tentang Law of Attraction. Nah, apakah kita ini juga bagian dari Law of Attraction, dialog interaktif di dalam mobil? Saya kurang tahu, yang jelas silakan Anda menganalisanya. Dan ini tidak ada rencana yang jauh-jauh hari, rencana dekat hari. Pak Tata, bisa dijelaskan Pak, Law of Attraction menurut buku-buku literatur atau menurut apa yang Anda alami dalam perjalanan hidup? Silahkan. Ya, Pak Bram, semangat. Senang sekali kita bisa jumpa di suasana yang sangat berbeda karena ini di perjalanan, tapi sangat menarik. Sebelum saya menjawab apa yang Bapak tanyakan, mungkin saya mau menjelaskan terlebih dahulu bahwa apa yang saya jelaskan ini saya masih juga dalam proses melakukannya, berlatih melakukannya, dan saya belum selesai. Dan apa yang saya bicarakan ini adalah nasihat buat saya pribadi khususnya, dan care and share buat rekan-rekan yang mendengarnya, mudah-mudahan menjadi sesuatu barokah, menjadi suatu manfaat. Bercerita mengenai Law of Attraction atau bahasa Indonesianya adalah hukum daya tarik alam semesta. Jadi Pak Bram dan sahabat global yang saya cintai dimanapun Anda berada, dari buku yang saya pelajari, dari teori-teori yang saya pelajari, dan sampai sekarang saya berproses masih mempelajarinya, The Law of Attraction ini di riset dengan sangat luar biasa sekali di Cambridge, England, oleh sebuah university mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan The Law of Attraction. Jadi ceritanya adalah alam semesta ini dipengaruhi oleh suatu energi, suatu kekuatan yang luar biasa sekali, yang tak terhingga, di mana alam semesta ini digerakkan oleh kekuatan tersebut. Dan alam semesta ini tercipta oleh kekuatan yang tak terhingga itu, yang dikenal dengan nama energi. Termasuk kita sebagai manusia juga berasal dari kumpulan-kumpulan energi. Nah, itulah yang dimaksud dengan The Law of Attraction. Dan energi yang paling besar sekali Pak Bram di alam semesta ini adalah yang namanya pikiran. Pikiran. Jadi, ya. Pikiran itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Sempurna menjadi sebuah energi yang paling besar di alam semesta ini. Jadi dia mengeluarkan vibrasi, dia mengeluarkan magnet, dan dia bisa menarik semua energi yang ada di alam raya ini sesuai dengan frekuensinya. Itu yang dimaksud dengan hukum tarik-menarik daripada The Law of Attraction.
Dan lebih lanjut lagi saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan tarik-menarik ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Mengapa? Karena Tuhan menciptakan manusia begitu luar biasanya. Dia bisa mewujudkan apapun yang dia inginkan dari apa yang dia pikirkan. Dan semua itu bisa dipelajari. Dia berproses dalam belajar untuk bisa mewujudkan apa yang saya inginkan dari cara kita berpikir. Nah, itulah yang dimaksud dengan the law of attraction. Jadi apa yang kita inginkan akan terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Mungkin Pak Bram. Jadi kalau apa yang kita inginkan akan terjadi, syarat-syarat untuk sebuah terjadinya sesuatu itu Ya. apa? Apakah harus dipikirkan terus-menerus, dilakukan tindakan terus-menerus, atau dihayalkan terus-menerus, atau kita harus ngikutin orang-orang yang ya, sama-sama menuju ke arah itu? Ya. Jadi yang dimaksud dengan dipikirkan kembali kepada sifat dari hukum tarik menarik atau magnet. Pikiran itu seperti magnet, Pak. Dia bisa menarik frekuensi yang sama dengan dia. Ini rahasianya. Artinya, apa yang kita pikirkan akan ditarik oleh kekuatan daripada pikiran sebagai magnet itu menjadi sesuatu yang nyata. Pada saat itu juga, dalam arti kata, hukum tarik-menarik ini adalah mewujudkan apa yang kita bayangkan. Karena memang dibuat sedemikian rupa oleh Yang Maha Pencipta, manusia sebagai makhluk yang paling sempurna bisa menjadi apa saja dari apa yang difikirkan. Hanya pertanyaannya, hanya problemnya, kita sebagai manusia selalu memikirkan apa yang tidak ingin kita wujudkan. Jadi secara tidak sadar, apa yang kita pikirkan yang tidak kita inginkan itu malah justru terbalik menjadi sesuatu yang mempengaruhi hidup setiap manusia. Yang dipikirkan yang tidak diinginkan oleh manusia itu sendiri. Contoh, kalau ada seorang yang selalu memikirkan penderitaan, no job, tidak punya uang, susah, maka secara tidak langsung ataupun langsung hidupnya pun akan seperti itu. Demikian juga sebaliknya, Pak. Ketika orang memikirkan sesuatu yang berbahagia, yang sehat, kesembuhan, kesuksesan, memiliki usaha yang lancar, memiliki hubungan yang baik terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap kawan, maka hidupnya pun akan terwujud seperti itu, lambat laun akan terbentuk dengan sendirinya. Itu yang dimaksud, Pak. Oke, sebelum dilanjutkan, luar biasa ini informasinya, dan saya jadi kepengin bertanya yang lebih dalam, lebih luas, dan bisa memberikan sebuah hal yang bisa langsung dipraktekkan nih. Jadi kawan global, saya informasikan bahwa acara ini disiarkan di Radio Global FM Bali, live video streaming FB juga di Global FM Bali. Jadi Anda kawan global yang ada di seluruh Nusantara, di Bali dan dimanapun saja, Anda bisa menggunakan nomor interaktif berikut ini untuk bertanya dengan narasumber, dan telepon Anda atau call Anda akan kita udarakan atau kita online kan juga di sini di nomor 0822 3781 4546. Ini bukan nomor buntut ya. Nanti law attraction-nya ke buntut, Pak. Aduh. Nah, ini yang bahayanya ini lah, buntutnya dilihat nih 4546 yang keluar, Pak. Ya, siapa tahu benar kalau law attraction ya, Pak ya. Tapi ini bukan arahan. Nanti kita dicari-cari. Minta nomor lagi. Ya, oke ya, di nomor 0822 3781 4546. Sekali lagi, nomornya adalah 0822 3781 4546.
nomor ini apabila Anda panggil akan kita udarakan, kita online-kan juga. Ya, sebelumnya juga saya informasikan bahwa tim kita yang luar biasa ada Pak Agus Setiadi yang pada hari ini sangat benar-benar mengarahkan kita ke sebuah tempat yang sejuk, yang damai, langsung ketemu orang-orang yang bisa diajak untuk berbisnis ya. Nah, ini sebenarnya sebuah program bisnis yang nanti Anda akan tahu. Tapi kita lebih baik mengetahui terlebih dulu law of attraction. Ya, law of attraction ini sudah dijelaskan tadi awal-awalnya ya. Dijelaskan secara bangku kuliah, dijelaskan secara kehidupan, implementasi, dan nanti akan juga dijelaskan secara skala. Oke, nih Pak. Jadi kita sudah berpikir bahwa law attraction itu luar biasa. Kenapa terjadi hal-hal yang luar biasa? Dan ini apakah ilmiah atau kalau dalam bahasa orang-orang zaman dulu klinik atau bagaimana? Nah, kemudian berikutnya apakah ini tidak tersangkut paut pada orang yang baik dan tidak baik untuk bisa terwujud? Silakan Pak. Ya, pada prinsipnya semua kebaikan itu bersumber dari Sang Pencipta atau Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sumber kebaikan, Pak. Sumber kejahatan adalah berasal dari perbuatan manusia itu sendiri. Dan ini dikatakan di dalam kitab-kitab agama yang ada, dan saya yakin sekali, kebetulan karena saya agama Muslim, itu jelas sekali dikatakan di sana. Nah, baik dan buruk tergantung daripada bagaimana kita memandangnya, bagaimana kita memikirkannya. Kembali kepada hukum alam tadi, karena alam semesta ini dipengaruhi oleh kekuatan yang disebut dengan energi, dan energi yang justru paling adalah pikiran manusia. Dia bisa menggerakkan, bisa mewujudkan. Alam semesta akan bekerja untuk apa yang dibentuk atau yang diinginkan oleh manusia itu sendiri, itu atas izin Tuhan. Baik apakah itu buruk atau baik apakah itu bermanfaat. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah hal ini bersifat ilmiah? Tidak, ini ilmiah Pak, dan ini sudah di riset secara internasional. Saya kasih contoh ya, ada 6.000 orang di Korea dibagi menjadi dua Pak, 3.000 di sebelah kiri di stadion, 3.000 lagi di sebelah kanan, samping kanan daripada stadion itu. Jadi ada dua sampel daripada dua objek ini. Nah, apa objek yang di riset di sana? Dilakukan yang namanya operasi. Jadi ini mereka ini pasien semua yang bermasalah terhadap tempurungnya. Tempurung itu kaki Pak ya, tempurung kaki. Iya, tempurung ternyata kaki. kaki ada tempurungnya. Ya, ada masalah daripada tempurung kaki atau apa istilah bahasa kedokterannya itu osteoporosis ya. Artinya kalau diobati dengan metode kedokteran, maka ini harus dibedah Pak, tempurung itu, dan harus dikerok. Nah, menariknya dari 3.000 orang yang pertama menderita itu hanya dibius, kemudian tidak dilakukan apapun. Tapi yang 3.000 berikutnya betul-betul dibius dan dilakukan pengobatan terhadap sakitnya. Ketika mereka sama-sama sadar daripada siumannya, yang menariknya baik yang dilakukan pengobatan medis sesungguhnya maupun yang tidak dilakukan medis sesungguhnya sama-sama sehat Pak. Pertanyaannya sebenarnya siapa yang mengobati itu? Apakah medisnya atau kasih orangnya itu sendiri? Nah, ini secara ilmiah. Itu yang pertama. Ada lagi yang kedua, banyak contoh. Misalnya seseorang yang dikatakan bahwa dia mengidap suatu penyakit, kemudian datang ke orang dokter, kemudian si dokter A ini mengatakan bahwa usianya tidak lama. Karena apa?
karena penyakitnya begitu luar biasa parahnya. Jadi dikasih waktu 3 bulan. Tapi ada lagi yang dia lakukan pengobatan pada dokter yang sama, yang B, dikatakan bahwa tidak, kamu bisa sembuh daripada ini. Dan ketika dia memikirkan kesembuhannya pada dokter yang B, dia bisa sembuh. Sementara apabila dia memikirkan bahwa usianya pendek, dia akan juga pendek. Nah, kita tarik ke belakang, Pak. Pada zaman dulu, orang kalau sakit, dia perginya kemana? Karena belum ada dokter. Dia perginya ke dukun. Dan di dukun, dijampi-jampi atau disembur atau apapun, sembuh. Sekarang orang perginya ke dokter. Oh iya. Juga sama-sama sembuh. Sama-sama sembuh ya. Pertanyaannya, sebenarnya yang menyembuhkan dokter atau dukun? Atau dirinya sendiri? Semburannya atau dukunnya? Dan sampai sekarang itu masih berlaku. Iya. Makanya kenapa di luar sana, Pak Bram, kenapa ada seseorang yang nyaman ketika diajak bicara, suka diajak bicara, tapi ada orang yang tidak begitu nyaman ketika dia berada di orang tersebut. Nah, itu bicara soal rasa. Ya. Belum diajak ngomong, kayaknya kok ada semacam gaya tolak menolak gitu, Ya. Pak. Belum ngomong, Pak. Ya. Oh, ini orang rada-radanya nggak ramah dan kurang nyaman gitu. Ya. Jadi ada gaya tolak menolak. Ya. Tapi apakah kita yang menolaknya atau dia? Nah, ini kan belum tahu. Ya. Jadi ini yakah yang disebut dengan tarik menarik itu? Ya, betul sekali. Mengapa, Pak? Karena yang namanya energi pikiran itu mengeluarkan vibrasi atau getaran atau magnet yang terpancar daripada gelombang yang seperti itu. Jadi hati-hati ketika kita sudah mengetahui rahasia ini, maka gunakan pikiran kita secara bijak. Jangan gunakan pikiran kita menghabiskan energi kita dengan energi. Oke. Karena akan terjadi seperti tadi. Itu kita bicara secara suara, vokal ya, pikiran. Nah, tapi kalau pikiran kita ditulis melalui tulisan kertas ataupun kita bikin status-status di Facebook atau dunia medsos dengan kalimat-kalimat tertentu, apakah ini juga memberikan pengaruh? Dan itu bisa memberi pengaruh apabila apa dan bagaimana, Pak? Ya, jelas sekali memberikan pengaruh dan sangat berpengaruh keras. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan ketika divisualisasikan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk perkataan, kemudian menjadi perbuatan, lalu menjadi kebiasaan dan menjadi karakter. Ini akan ketika apa yang kita visualisasikan itu secara sadar ataupun tidak sadar kita lakukan. Salah satu contohnya adalah dengan menuliskan. Karena memvisualisasikan itu adalah secara tidak sadar kita mewujudkannya. Nah, kebanyakan dari kita ini mewujudkan hidup kita ini dengan alam bawah sadar kita karena sudah menjadi sesuatu kebiasaan dan menjadi karakter dari apa yang kita pikirkan, kemudian keluar menjadi sebuah perkataan, dan dari perkataan itu akan muncul menjadi sebuah tindakan, dan dari tindakan ini akan muncul menjadi sebuah kebiasaan. Jadi berhati-hati, berbijaksanalah dengan mengelola pikiran kita sendiri. Oke, sekarang tentang pikiran buruk. Lebih spesifik lagi, pikiran buruk itu dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita baca di koran, apa yang kita baca dari orang-orang yang terkenal dan berpengaruh sehingga mempengaruhi pikiran kita. Bagaimana kita menyaring sesuatu itu agar bisa tidak berpengaruh pada kita? Ya, Apabila itu negatif. ya. Hasil riset membuktikan dan para ilmuwan dunia sudah menunjukkan bahwa pikiran positif 100 kali energinya lebih besar daripada pikiran negatif. Jadi menurut teori, ketika kita berpikir negatif, cepat-cepatlah kita balik visualisasikan hal-hal yang membahagiakan buat diri kita, supaya tidak tertarik ke dalam pikiran negatif tadi, Pak Bram. Bagaimana caranya memvisualisasikan itu? Bayangkan saja hal-hal yang membuat kita gembira, membuat kita bahagia. Bayangkan saja orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, atau sesuatu yang membuat kita tersenyum, sesuatu yang membuat kita bahagia, tertawa. Maka ini akan menarik
100 kali lebih kuat daripada pikiran negatif tadi, supaya kita tidak tertalam dalamnya gitu, Pak. Ya, sekarang kita mau ganggu Pak Agus. Pak Agus ini adalah seorang yang posisinya sebagai koordinator atau manajer untuk wilayah Blesti, Jawa Timur, NTB, Bali, NTB, NTT, Papua. Pak, nggak usah noleh, tapi Bapak bersuara saja. Apa kabar, Pak? Mantap. Mantap, Pak ya. Blesti pasti. Iya. Bapak, saya pinjam anunya, Google Map-nya. Ini kita di posisi mana? Ya, mohon maaf mengganggu. Ya, saya pegang. Kita ini ada di posisi Mawang. Mawang ya. Ya. Kawan global ada tahu Mawang nggak? Ini Karaubut. Jadi kita akan menempuh jarak kurang lebih berapa? 52 km ya? Bangli ya. Ke Bangli. Kintamani. Ya, kita menuju ke Bangli, dekat-dekat Kintamani gitu. Nah, oke. Jadi perjalanan kita nikmati, dan Anda pun saya harapkan juga di sore-sore hari ini santai menikmati sore Anda bersama keluarga, ngumpul, canda gurau, dan selalu mengatakan pada saudara, istri atau anak-anak ketika baru ketemu. Nah, ketika baru ketemu, kita tanyakan sama Pak Tata Prabu, ketika baru ketemu sama keluarga, omongannya apa Pak enaknya, Pak? Iya. Yang kita omongkan sesuatu yang berbahagia dong. Ya. Sesuatu yang positif, sesuatu yang gembira. Jadi biasakan memanggil anak kita dengan sebutan-sebutan yang positif. Contoh misalnya, anakku sayang, anakku ganteng, anakku pintar, atau kepada istriku yang cantik, istriku yang ramah, ya, sesuatu hal-hal yang baik, yang positif. Jangan terbalik manggilnya. Kebalik. Apa ya kebalik Pak contohnya? Contoh misalnya, sini anakku nakal, atau istriku gendut. Jangan sebutkan. Ini pengalaman pribadi ya, Pak? Pengalaman pribadi, Pak ya? Jangan sekali-sekali mikirkan itu. Bisa walaupun kenyataannya begitu ya. Ya. Itu cara melatihnya, Pak. Melatihnya gitu ya. Melihat sesuatu yang sebenarnya hati nurani kita nggak nyaman, tapi dibikin nyaman ya, Pak ya? Harus dibikin nyaman. Siapa tahu istri menjadi langsing beneran, cantik beneran ya, Pak ya? Betul sekali itu. Nggak usah pakai nasihati langsung. Kalau dinasihati biasanya tersinggung, Pak. Jadi itulah ibaratnya guna-guna zaman modern, Pak ya. Tapi positif. Betul. Yang positif, Pak ya. Betul sekali. Oke, kita sementara menikmati perjalanan menuju ke daerah Bangli, dekat-dekat Kintamani ya. Kita akan ke Susut Bangli, ke Tige, dan ya ke lokasi Kintamaninya. Ya. Nah, jadi kita berharap bahwa di Kintamani itu kita bisa lihat danau. Jadi berarti visualisasikan danaunya terlihat, Pak ya. Tapi kalau umpamanya tidak terlihat, besok ada lagi waktu. Ya, betul sekali. Oke. Termasuk hari ini adalah merupakan suatu visualisasi, bukan? Hasil dari visualisasi. Ya. Suatu yang menarik, suatu yang inovatif, dan nikmati saja. Nikmati saja. Iya. Oke, Pak, bicara soal menikmati. Ya. Bagaimana cara kita menikmati terhadap kondisi-kondisi yang tidak nyaman saat ini? Contoh, bisnis yang tidak menguntungkan. Orang yang di jalan kelihatannya pada merengut, manyun. Makanya ada orang yang ikut gerakan anti manyun, Pak, geram. Dan kemudian lagi yang di jalan-jalan tuh kita melihat ada orang ngelamun, mungkin ngelamun tentang masa depannya kok kayak gini ya, dan sebagainya. Menghadapi kondisi-kondisi yang berbeda-beda di jalan ini, apa pikiran kita sebaiknya untuk menarik sebuah kekuatan energi yang positif? Ya, Pak Bram, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa rahasia terbesar alam semesta ini adalah energi. Dan energi yang dahsyat sekali diciptakan oleh Sang Maha Pencipta itu namanya pikiran. Jadi pikiran dapat mempengaruhi segala sesuatunya, yang disebut dengan the law of attraction. Menarik sesuatu energi yang sama dengannya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kalau kita berpikir negatif,
maka kita akan ditarik juga dengan energi negatif. Apabila kita berpikir yang positif, maka kita juga akan ditarik dengan energi positif. Itu dia. Nah, oleh karena itu, dengan situasi kondisi yang ada sekarang, ada dua hal yang paling penting di dalam the law of attraction. Yang pertama adalah pikiran itu sendiri, dan yang kedua adalah perasaan. Dua hal yang ini sangat berkoneksi dan mengeluarkan sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Dia bisa mengobati dirinya sendiri, dalam arti kata galaunya, juga bisa menularkan kepada orang lain atas kegalauannya itu. Atau dia ingin menularkan sesuatu energi yang positif, maka akan menjadi sesuatu yang positif. Saya kasih contoh. Ketika kita misalnya tidak tertarik dengan sesuatu hal, ketika kita berbicara kepada seseorang, maka jangan pikirkan kita tidak tertarik, maka kita akan menjadi sesuatu yang stres, akan menjadi sesuatu yang buruk. Tapi coba dibalik, kita berusaha untuk tertarik dengan apa yang dia bicarakan, maka automatically kita akan terbawa di dalam suatu energi positif, ketertarikan yang bagus, akhirnya menjadi suatu hal yang mengenakan, menyambung, dan membuahkan suatu hasil yang luar biasa. Dan rahasia yang terakhir, Pak, dengan situasi kondisi yang ada seperti saat ini, hanya ada satu yang apabila kita ingin menjadi yang lebih baik, yaitu selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Cara Apapun. bersyukur itu bisa bahasa Indonesia, bahasa apapun. Ya Pak, dengan bahasa agama apapun. masing-masing. Iya, rasa bersyukur maka akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ini janji Tuhan yang diberikan kepada makhluknya tanpa membeda-bedakan. Iya, saya menyapa dulu kawan global yang sudah bergabung. Terima kasih dan apa kabar buat Dewa Dex di Buleleng ya. Kemudian ada Pak Mastre, selamat sore, sudah bergabung. Ibu Nimi Gulam Ibrahim sudah bergabung, terima kasih. Katanya keren on the street Blesti katanya. Nah, kemudian ada Pak Wayan Gama-Gama, monitor dari Simpang Siur. Simpang Siur udah lewat tadi ya. Kemudian ada Yan Arte Galang, terima kasih. Kemudian Pak Ketut Sunate yang mengucapkan selamat sore Mas Bram gitu ya. Pak Ketut Sunate ini juga pendengar radio global dengan frekuensi. Nah, kalau kita saat ini kombinasi kerjasama, sinergitas, kolaborasi antara frekuensi dan data, the power of data. Dan kemudian hasil dari the power of data, nanti ada the power of link setelah ini selesai ya. Nah, setelah omongan kita ini selesai, artinya the power of mind ya. Terbayang-bayang ucapannya Pak Tata. Oh, bisa ada echonya, suaranya menggema. Kalau malam ada pikiran ini. Jangan positif. Jangan negatif thinking ya. Kayak ada echonya. Nah, tapi kita bicara soal energi dan pikiran negatif. Sekarang ini kalau diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, umpama nih dalam sebuah sistem pembangunan yang terkecil di desa ya, kita sering diajak rapat untuk kemajuan sebuah desa. Tapi ada sesuatu yang memang harus kita kritisi dengan kita maju dan masyarakat juga sama-sama maju. Tapi persoalannya adalah terjadi gontok-gontokan itu, Pak, sebelum terjadi kesepakatan. Nah, perjuangan gontok-gontokan itu apakah sesuatu tindakan negatif, pikiran negatif dari kita, atau ini sebuah perjuangan untuk ke arah positif? Sebaiknya seperti apa agar kita ini tidak melangkah lebih jauh? Ya, seperti tadi yang saya jelaskan di awal sekali, apapun yang kita inginkan akan terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Jadi dalam diskusi ataupun dalam kehidupan bermasyarakat, bayangkan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Satu orang pun bisa itu semua. Oh, satu orang ya? Satu orang pun. Begitu besar kekuatan pikiran ini. Jadi tidak peduli siapapun.
apabila ada satu orang saja yang berpikir sangat luar biasa dan dia fokus untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Ini contoh, ada seseorang membayangkan bahwa pertemuan dalam rapat itu akan menjadi sesuatu yang menggembirakan, akan menjadi sesuatu yang menghasilkan keputusan yang barokah, menjadi sesuatu yang nikmat, menjadi sesuatu yang luar biasa, maka itu akan terjadi. Tidak akan terjadi gontok-gontokan, karena tidak ada satu orang yang membayangkan seperti apa yang diinginkan dalam pertemuan-pertemuan itu, atau seperti apa yang diinginkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi harus ada yang melatih ini, harus ada yang belajar ini. Karena apa? Karena kehidupan seseorang, apapun yang diinginkan, itu tidak ada yang bisa mewujudkan kecuali dirinya sendiri. Itulah rahasia. Jadi kalau pas kita rapat, kita berpikiran positif, memvisualisasikan bahwa rapat akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan diri saya dan orang lain gitu ya. Betul. Jadi ada sebuah win-win solution ya. Iya. Jadi kalau umpamanya supaya rapat itu hanya menguntungkan saya semua, itu berarti ego itu bisa mengalahkan sebuah energi nggak Pak, agar tidak terwujud atau bagaimana? Nah, keinginan itu tidak bisa didasarkan atas emosi atau ego. Karena keinginan yang didasarkan atas ego, hasilnya tidak akan terwujud dengan bagus. Yang saya maksud begini, dua magnet yang paling penting untuk mewujudkan apa yang diinginkan dalam hukum The Law of Attraction itu ada dua, pikiran dan perasaan. Perasaan ini kolbu, hati. Hati tidak bisa disembunyikan, hati tidak bisa dibohongkan. Dia akan muncul dengan sendirinya, berkecamuk di dalam diri itu sendiri, bertolak belakang apabila kita berpikirnya tidak lurus istilahnya. Jadi cara melatihnya adalah sederhana. Saya masih juga melatih diri saya ini sendiri. Ada yang namanya hukum 478. 478 Hukum ini nomor butut lagi nih. Belum ada program. Tertarik dengan nomor buntut ya? Enggak, soalnya kan namanya juga pikiran liar Pak. Pikiran liar kan. Oh, ini buntut nih. Oh, ini kode alam nih. Ini kode alam. Namanya teorinya 478. 478. Nah, untuk kita merangsang, merangsang pikiran dari kolbu itu, caranya menurut teori yang dikatakan adalah tarik nafas kita sampai dada ini membusung, dan tarik dengan hidung menariknya, hitungannya ke-4, 1, 2, 3, 4, kemudian ditahan, hitungannya ke-7 ditahan, kemudian dihembuskan dengan mulut, hitungannya menjadi 8, dikeluarkan dengan mulut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sambil membayangkan apa yang kita inginkan. Oke Pak, bisa dipraktekkan aja langsung ya. Iya. Bapak tarik nafas ya. Contoh ya. Berapa kali ketika narik, berapa hitungannya? Hitungannya ke-4. Oh ya, tarik. Nah, hidungnya nariknya ya. 1, 2, 3, 4. Tahan, hitungan ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, keluarkan dengan mulut. Hitungan ke-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi begitu cara melatihnya berdasarkan teori yang saya pelajari. 478. 478, bukan nomor buntut ya. Nah, soalnya sekarang ini, mohon maaf aja Pak, era pandemi orang suka buntut. Iya. Tapi mudah-mudahan buntut tidak menjadi sebuah solusi. Iya. Karena kalau menurut Anda sendiri, nah kita bicara tentang law attraction juga nih Pak ya. Kita berandai-andai dengan teori nyenawang siapa tahu kalau bahasa campurannya. Iya. Nah itu energi nggak itu Pak? Energi positif dan law attraction-nya ketarik-tarik nggak itu? Ya Pak. Apapun yang kita pikirkan tersirat, tersurat, itu sudah menjadi suatu energi. Tinggal sekarang tergantung mana yang lebih besar. Kalau terlalu banyak yang lebih besar seperti itu akan terjadi Pak, secara tidak sadar maupun sadar. Maka harus dilawan. Ya, saya hari ini mau menyapa Bapak Dewo Suparte ya, Pak Dewo Suparte yang ada di Bangli, yang saat ini sedang menunggu kita untuk banyak diskusi dan juga ini soal jual menjual ini, jualan-jualan. Nah, kemudian juga kepada timnya yang ada di Bangli,
Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk Pak Dewa Suparto dan timnya. Dan selama ini Pak Dewa Suparto pernah mengatakan ketika dalam suatu interaktif di mana saya memandu acara itu adalah gudangnya penyakit katanya. Nah, ketika itu kita mengadakan sebuah pertemuan lagi, beliau mengatakan itu lagi, kita menyarankan jangan bilang seperti itu. Karena itu juga doa. Tapi sekarang beliau mengatakan, saya orang yang paling sehat di dunia katanya. Nah, itu bagaimana menurut Anda, Pak? Ya, betul sekali. Tadi saya katakan, ketika kita berpikir negatif, lawan dengan pikiran positif. Karena berdasarkan teori dan praktik yang sudah distandarkan secara internasional, pikiran positif energinya 100 kali lebih besar daripada pikiran negatif. Jadi ketika kita berpikir negatif, lawan dengan cara berpikir positif dan selalu visualisasikan tiap hari dengan cara positif, maka apa yang kita inginkan akan terjadi, Pak. Termasuk di bidang intuisi. Seperti yang tadi dikatakan soal jual menjual. Saya mau bilang bahwa alam semesta ini sangat menyukai yang namanya kecepatan, Pak. Ya. Sekali lagi saya ulangi, alam semesta ini sangat menyukai yang namanya kecepatan. Jadi ketika Anda mendapatkan suatu dorongan, semangat, kebahagiaan, kesempatan, peluang, apapun itu, maka lakukan dengan satu action. Apa nama actionnya? Bertindak. Sekecil apapun, bertindak. Itulah untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Ya, makanya benar orang Jawa bilang, mau kemana? Mau tindak-tindak. Jalan-jalan. Itu lain lagi. lain lagi. Tapi kalau di Bali namanya, mau kemana ini? Melali. Nah, seperti ini kita kan ngobrol sambil melali ke Bangli. Ya. Jadi satu langkah 3 pulau terlampaui. Ya. Masalahnya di sini nggak ada pulau, Pak. Yang ada adalah kendaraan yang banyak, urusan yang banyak juga. Dan bicara soal urusan yang banyak, stres dan kita menjadi pening kepalanya, tensinya naik. Nah, itu bagaimana melawan itu agar kita bisa menjadi nyaman, santai, rileks, dan semuanya ujuk-ujuk kok beres ya gitu ya. Itu gimana itu, Pak? Ya, saya pun hari ini masih berlatih, berproses, Pak. Dari pertanyaan Pak Bram tadi. Karena apa? Karena yang namanya pikiran tadi bisa mewujudkan apapun yang kita inginkan. Pertama dari kesehatan, kedua dari kesembuhan, ketiga dari rezeki, keempat dari hubungan, kelima dari kesuksesan. Itu bisa terwujudkan dari apa yang kita pikirkan, dan itu perlu dilatih, Pak. Itu. Nah, ini di belakang ini ada motor bagus tuh lewat tuh ya. Waduh, kuning warnanya itu. Nah, itu jadi bayangkan aja, kira-kira soal membayang, memvisualisasikan, dan itu menjadi milik kita nanti dan kita bisa beli itu. Kira-kira dalam analisa secara ilmiah atau non ilmiah itu berapa hari bisa terwujud, dan syaratnya bagi kita ini melakukan tindakan apa? Yang namanya pikiran yang kita inginkan itu bisa terwujud pada saat kita pikirkan. Pada saat itu juga sudah terwujud, Pak. Walaupun masih dalam bentuk visualisasi. Jadi bukan ujuk-ujuk yang kita inginkan tiba-tiba terjadi. Wah, itu sihir namanya. Sulap, Pak. Sulap ya. Nah, ada cerita yang menarik, Pak. Karena saya beragama Muslim, saya bercerita sejarah di kitab saya yang namanya Al-Quran, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini punya suatu kelebihan yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia bisa berbicara dengan binatang, dia bisa berbicara dengan jin, dia bisa berbicara dengan setan, dia berbicara dengan makhluk yang tidak kasat mata, dia bisa bicara dengan hewan, dia bisa berbicara dengan tumbuhan dan sebagainya. Nah, pada zaman itu ada yang
namanya sebuah kerajaan yang sangat luar biasa hebatnya, dipimpin oleh seorang wanita namanya Ratu Balkis. Singkat cerita, Raja Sulaiman ini ingin menaklukkan Ratu Balkis dengan cara dia datang ke kerajaannya itu. Maka Ratu Balkis balik menantang kepada Sulaiman. Apa yang harus aku bisa lihat atau Anda bisa buktikan kalau saya akan mengikuti ajaranmu, wahai Sulaiman? Begitu tantangan daripada Ratu Balkis. Nah, Pak Bram mau tahu? Sulaiman mengatakan, saya ingin tunjukkan kebesaran Tuhan kepadamu. Dengan cara apa? Kata Ratu Balkis. Saya bisa pindahkan singgasanamu dalam waktu yang sangat singkat sekali ke kerajaan saya. Oke, kata Ratu Balkis. Tunjukkan itu. Berikan saya waktu sebentar untuk berunding, kata Sulaiman. Maka Sulaiman ini bertanya kepada rakyatnya lah, katakan di tempatnya dia setelah itu. Saya punya tantangan seperti ini, saya ingin memindahkan Ratu Balkis itu. Siapa yang bisa bantu saya? Maka waktu itu ada seorang yang datang, yang saya seorang jin. Saya bisa pindahkan singgasana Ratu Balkis dalam waktu begitu kita sudah selesai bicara. Oh, seperti itu. Ada lagi yang bisa. Tiba-tiba ada orang di belakang yang mengatakan, saya bisa Sulaiman, saya bisa pindahkan singgasana daripada Ratu Balkis itu. Berapa lama? Secepat kedipan mata. Dan apa yang terjadi? Terjadi sekedipan mata. Siapa orang itu? Ternyata orang itu adalah orang yang soleh, yang begitu percaya sekali dengan keajaiban Tuhan. Dan ini sudah ditunjukkan di dalam kitab suci, bahwa zaman dulu pun terjadi. Bahkan Tuhan mengatakan, sekecil apapun imanmu, apabila imanmu itu benar-benar iman yang kuat, dia akan bisa memindahkan gunung dan segala isinya. Itu perumpamaan atau ungkapan yang dikatakan oleh Tuhan kepada makhluknya. Nah, oke, kalau gitu saya ingin mengajak kawan global dan kita semuanya untuk bertanya ya. Apabila memang ada, silakan di halaman komen atau menggunakan nomor HP atau nomor HP ini atau WA boleh juga. Nanti akan online juga suara Anda, yaitu di nomor 0822 37 81 45 46. Sekali lagi 0822 37 81 45 46. Tulisan nomor WA dan telepon ini juga ada di tulisan introduction dari ID Generic Global FM Bali. Di sana ada tulisan acaranya ya. Seperti acara ini adalah interactive dialogue on the road dengan narasumber Bapak Tata Prabu, seorang disruption planner, dan beliau ini juga menginspirasi banyak hal terkait dengan UMKM untuk lebih sukses. Dan kawan global, kita di sini tentu akan berbicara hal-hal yang bisa langsung dipraktekkan. Nah, kata beliau dari awal, tidak ada sesuatu yang mustahil apabila kita memikirkan hal-hal yang terus-menerus, entah itu positif maupun negatif, dan itu akan terwujud. Nah, kalau begitu saya mengajak kawan global dan semuanya, masyarakat Bali, masyarakat Indonesia, dan masyarakat dunia agar memvisualisasikan bahwa COVID ini akan tiada lagi, walaupun ada, tidak mempan lagi. Ya, bisa nggak itu, Pak? Sangat bisa ya. Dan saya pun sekarang ini sedang mencoba terus berproses mempraktekkan untuk imunitas tubuh saya. Sebagaimana diketahui, saya mengalami stroke sudah hampir 2 tahun berjalan. Ketika saya mengalami itu, saya menvisualisasikan diri saya dalam keadaan sehat. Saya bisa beraktivitas, saya berenergi, saya bernilai, dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada hari ini saya bisa mengikuti dialog on the road bersama Pak Bram. Karena dari pola pikiran tadi, Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah COVID.
Kenapa COVID begitu luar biasa sekali terjadi? Karena perasaan takut kita, perasaan cemas kita, perasaan worry kita, ini akan mempengaruhi daripada imunitas tubuh. Ada penelpon ya. Oke. Ada penelpon dari Ibu Armayani di Taiwan. Semangat pagi Ibu Armayani di Taiwan. Selamat sore. Semangat pagi. Dengan Bali. Iya. Ya. Karena kalau saya pulang itu tidak pernah nyetel lagi arloji saya. Oh gitu. Ya. Saya mungkin sepakat ya. Kalau kemarin dengan Pak Cia saya sempat juga ngomong kalau penyakit itu berawal dan berakhir dari pikiran. Nah kebetulan kan ini Pak Cia dengan krunya punya produk ya, produk yang membuat kita tenang. Jadi ketenangan pikiran membuat kita juga berpikir positif. Jadi sekarang bagaimana produk itu mempunyai kualitas, jadi bisa ditingkatkan kualitasnya. Jadi saya belum lihat ya produk ini, karena kalau di sini kan saya menggunakan produk lokal sini, karena saya belinya langsung ke petani di daerah Hainan namanya. Mungkin Bagus bisa mendengarkan. Nanti Bagus yang jawab. Ya terus. Jadi saya juga mungkin hari ini berterima kasih ya. Jadi seolah-olah saya juga mengajak rekan-rekan yang lain bahwa masalah COVID ini pun juga berawal dan berakhir pada pikiran kita. Mungkin itu aja sharingnya, bisa diperkuat Bapak narasumber. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, selamat sore Ibu Armayani di Taiwan, tepatnya di daerah Cutung. Ya mungkin pertanyaan Bu Arma ini Pak Agus Setiadi bisa menjawabnya sekilas saja. Atau nanti saya tuntaskan dulu yang tadi itu sebelum permasalahan COVID dari apa yang saya ucapkan tadi. Ya. Dan juga Ibu Arma. Masalah imunitas tubuh. Kalau kita membayangkan diri kita ini memiliki imunitas tubuh yang kuat, imunitas tubuh yang sehat, yang optimis, yang optimal, dan dengan senyuman, selalu bahagia, gembira, maka insya Allah apa yang kita bayangkan itu akan terjadi. Tapi kalau kita berpikir diri kita sakit, diri kita tertular, maka kita akan tertular dan kita akan sakit akhirnya. Nah, kembali dengan imunitas tubuh tadi, secara teori ilmu kedokteran bahkan sudah ditemukan bahwa ternyata tubuh manusia ini ada satu kekuatan yang namanya inti sel atau wax di dalam tubuh kita ini. Inti sel ini dia bisa bergerak dengan sendirinya, dia punya otak, dia punya regenerasi, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, dan dia bisa mengobati apa yang menjadi keluhan terhadap dalam tubuh itu. Nah, sekarang tinggal tergantung apakah kita mau menyalurkan energinya menjadi sesuatu yang bermanfaat atau tidak. Nama teorinya the quantum of life. Seperti yang tadi saya ceritakan, ada orang yang dioperasi, yang satu benar-benar dioperasi, yang satu tidak diapa-apain, cuman dikasih bios saja, tapi kok sembuh dua-duanya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kekuatan daripada sel. Kita kadang-kadang sangat sayang kepada anak kita, sangat sayang kepada orang tua kita, sangat sayang kepada suami kita, sangat sayang kepada istri kita. Pertanyaannya, apakah Anda sayang pada diri Anda? Oh, pasti sayang. Mungkin begitu jawaban Anda. Tapi pernahkah Anda menyapa diri Anda dengan lemah lembut, dengan penuh kasih, dengan sukacita setiap Anda bangun dari tidur ketika pagi hari? Siapa yang Anda sapa lebih dulu? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, dalam satu hari lebih banyak kepada siapa kita bicara? Kita bicara sama orang terdekat atau kita bicara dengan diri kita? Pertanyaan yang ketiga, ketika kita bicara dengan diri kita bicara yang positif atau yang negatif, atau yang selalu menyalahkan? Aduh, kenapa ya? Aduh,
kenapa ya kok saya salah tadi, aduh kenapa ya. Nah itu adalah salah satu bentuk kekuatan yang tidak kita sadari. Dan quantum of life salah satu teori yang mengatakan belajarlah kita berbicara dengan inti sel kita. Nah kalau di Bali hal ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena semua dianggap memiliki nyawa. Dan itu betul, karena setiap benda yang ada dia memiliki sel. Atau selain energi. Energi, itu dia Pak. Oh, luar biasa. Nah ini jawaban untuk yang pertama tentang Blesti ini, Pak Agus bisa menjawabnya, tapi tidak usah menoleh ke saya Pak, lurus saja karena sedang nyetir. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana upaya Blesti dengan produknya ini memberikan demo-demo yang nyata bisa dilihat masyarakat sehingga masyarakat tertarik ya. Monggo Pak. Iya, jadi pertama terima kasih Ibu Arma ya. Ya, di Taiwan. Di Taiwan yang selalu setia memberikan sharing, kemudian interaktif juga. Yang kedua, bolehlah nanti Ibu Arma bisa mencoba. Tadi kan sebutkan belum pernah mencoba Blesti ya. Iya. Nah, boleh itu mencoba, tinggal nanti kita kirim. Ya, harapannya nanti Ibu bisa lebih dapat berbagi lagi. Kemudian berikutnya kaitannya dengan demo-demo ya. Demo-demo untuk penggunaan yang lain kaitannya dengan teh. Jadi memang teh itu selain identik kesehatan juga identik kecantikan, dan kalau sekarang turunannya adalah untuk industri pangan itu. Ya mungkin nanti kita akan Pak Bram mencoba mengedukasi selain budaya minum teh, mungkin kaitannya dengan pangan tadi. Mungkin kita live bagaimana membuat ayam betutu, nanti bahannya dari Blesti misalnya. Itu berpisah tuh. Membuat pizza bukan hanya nikmat saja tapi sehat, bisa nanti pakai Blesti dan lain sebagainya. Ya kue-kue mungkin ya kondisi sekarang ini ibu-ibu ini rajin nih pada buat kue untuk peluang usaha yang lain. Ya bagaimana agar tetap sehat dan sebagainya, bisa itu kita gunakan nanti Blesti. Okay. Jadi boleh Pak Bram nanti kita aturkan edukasi dengan cara yang berbeda ya. Rasanya menarik itu, sehingga agar masyarakat semakin apresiasi, menghargai bahwa kita mempunyai kekayaan alam teh ini yang bisa kita gunakan dalam semua aspek kehidupan begitu. Itu Pak Bram. Ya, terima kasih Pak. Tetap konsentrasi di jalan dan visualisasikan kita sudah ada di Kintamani. Di Kintamani itu kita visualisasikan danaunya terlihat Pak, nggak jangan ada kabut gitu. Benar. Ya. Oke Pak, kita lanjutkan ya Pak ya. Ya. Corona menjadi momok. Ya. Itu momok pembicaraan masyarakat bawah, masyarakat menengah, atas. Bahkan nih ada satu pertanyaan lagi Pak. Ini yang lagi hot-hotnya adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan jangan takut sama COVID. COVID itu kayak flu. Gimana tuh pendapatnya itu? Kita lihat sisi positifnya Pak Bram. Seorang Trump dia punya optimisme yang sangat kuat terhadap masyarakatnya di negara tersebut bahwa jangan mudah takut. Saya pikir kita tidak perlu bicara yang jauh-jauh ya. Salah satu contoh saja saya bicara masalah negara Swedia. Di Swedia itu hampir sangat kecil sekali kasus daripada coronanya, dan masyarakatnya di sana tidak banyak yang menggunakan masker, bahkan tidak menggunakan masker mereka. Oh gitu ya? Iya, itu di Swedia. Bisa dilihat di YouTube lah. Ya, dan angka juga sangat kecil. Satu hari mungkin hanya ada 1, 2, 3 orang saja yang terkena penyakit itu. Pertanyaannya kenapa? Ya karena di sana pemerintah membangun image, membangun suatu rasa optimisme bahwa ini sesuatu yang tidak buruk sekali. Jadi kita harus bisa hadapi ini dengan tetap waspada, dengan tetap keyakinan yang kuat, dan tetap dengan ikhtiar yang dianjurkan oleh protokol kesehatan, tapi jangan takut. Kalau kita sudah takut, apalagi kita tidak menjaga apa yang seharusnya menjadi suatu protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO saja, itu maka mau tidak mau ya jangan bunuh diri. Karena saya pikir yang namanya virus ini tidak hanya sekarang saja Pak. Dulu juga ada virus, cuma tidak dipublikasikan karena memang medsos belum canggih.
Iya. Sekarang luar biasa. Dan ke depan virus dan bakteri ini pasti akan selalu ada. Jadi pertanyaannya bukan siapa petaninya, bukan siapa ladangnya, tapi siapa petaninya. Oh, bukan Bukan di siapa mana ladangnya, tapi siapa petaninya. siapa petaninya. Bukan ya. di mana virusnya, tapi bagaimana manusia menghadapinya. Oh Iya, iya kan? Jadi bagaimana manusia menghadapinya Ya, gitu kan? ya, Pertanyaannya bukan bagaimana virusnya. Iya. Nah, tadi kalau informasi sekedar informasi aja, Ibu Arma juga pernah mengatakan bahwa di Taiwan angka dari korban virus itu sangat sedikit sekali. Iya. Dan di sana juga diinformasikan bahwa media tidak terlalu gembar-gembor, Pak. Iya. Media lokal sana, media setempat negara tersebut tidak gembar-gembor Iya. tentang virus yang di luaran itu beritanya serem-serem ya. Iya. Nah, itu juga apakah mempengaruhi, Pak? Ya, sangat berpengaruh. Contohnya di Swedia saja. Ya. Di sana pemerintahnya menjamin keamanan daripada kesehatan masyarakatnya. Jangan takut dari sisi fasilitas kesehatan disediakan. Di Amerika juga begitu. Kenapa Trump cuma 3 hari sudah bisa kembali beraktivitas di Gedung Putih? Karena swabnya banyak, tenaganya besar, ya kan? Laboratoriumnya banyak. Jadi dicontohkan bahwa mereka siap menangani ini. Nah, kalau di negara kita seharusnya pemerintah lebih banyak memberikan statement yang positif, yang mengamankan, yang menyejukkan, yang ditunjukkan juga bahwa ini kita siap dengan situasi kondisinya. Jangan ada komersialisasi dan sebagainya. Jadi rasa aman, rasa tentram, rasa tenang, maka ini akan sangat membantu daripada apa yang terjadi saat ini. Dan sudah banyak contohnya, sudah banyak negara-negara lain berbeda. Itu Pak Bram. Oke, luar biasa. Saya ingin menyapa yang sudah menyimak, Ibu Made Adni Supatni Samba. Selamat sore. Semoga hari ini hari menyenangkan. Ibu Siti Mamiwah ya. Mamluah ya, maaf. Siti Yandarto, semoga sore hari ini menyenangkan. Nah, hari ini atas nama pribadi dan juga mari kita sama-sama ya menjadikan Pulau Dewata ini dalam kurun waktu tertentu booming pariwisatanya. Ya, booming pariwisatanya. Betul. Tidak ada Covid dan yang penting pariwisata dengan turis-turis yang berkualitas, yang belanjanya juga dengan hambur-hambur uang. Ya, dan yang paling penting adalah mereka beli plastik di sini kan. Iya. Itu yang paling penting. Nah, yang paling penting Pak Agus bisa menikmati keripik sore hari ini. Oh, coba lihat begini. Oke, Pak. Jadi bagaimana Pak visualisasinya agar pariwisata booming, tidak ada gangguan Covid? Bahasa visualisasinya seperti apa? Ya, selalu kita melakukan sesuatu yang normal lah ya, tapi tetap menjaga protokol yang sudah ditentukan. Artinya tidak perlu ditakut-takuti masyarakat ini. Saya kasih contoh yang sangat sederhana ya. Di Jogja. Contohnya di Jogja. Sultan Jogja berani mengumumkan kepada masyarakatnya, ojo wedi, katanya Sinuwun, jangan takut. Ya, jangan takut dengan Covid, berlaku seperti biasa tapi tetap menjaga daripada protokol. Jadi kita bisa kuat, kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri untuk apa yang menjadi keinginan kita. Hanya kita sendiri pribadi masing-masing dari kita yang bisa mewujudkan itu. Kita mau tertular, kita mau tidak tertular, pikirkan itu secara langsung, secara pribadi. Karena kita bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Oke Pak, begitu, mohon Pak. dipegang. Ini teh black tea. Nah, ini teh black hangat tea. sekali ini Pak, di daerah dingin Pak. Iya, ini menarik kasih, sekali, luar Mas biasa Pak Agus. Agus. Terima kasih. Nah, Semoga saya barokah. harus minum. Ini minumnya seruput-seruput karena panas ya. Seruput-seruput dan dibayangkan, divisualisasikan untuk kesehatan badan kita Iya, masing-masing. dibayangkan untuk kesehatan. Terima kasih Tuhan, teh ini sudah menyembuhkan, sudah membahagiakan, Betul. dan sudah membuat damai hati. Iya, Saya mau izin seruput dulu sebentar. nikmat sekali sore hari itu. Sungguh indah negeriku. Saya ingin mau lihat Bapak nyeruputnya gimana ini nih ya, caranya. Bismillah. Itu pakai segala Pak? Pakai dong. Aduh, nggak pakai
Hanya ke Jepang. Kalau Jepang, ya. Ternyata tanpa gula itu enak ya, teh itu ya, apalagi teh black tea ya Pak ya? Iya, betul. Ini dia. Jadi kalau kita bicara tentang teh black tea, kita ini sekarang sedang menuju agen teh black tea untuk Bangli dan sekitarnya, luar biasa. yaitu Pak Dewo Suparto. Iya. Jadi saat ini PT Cakap sudah lagu itu. Iya, pernah. Dan suara Pak Bram lebih hebat daripada yang aslinya ya. Aduh. Ini lagu yang disuka sama Ibu Siti Sumaria. Ada nih lagu ibu yang disuka lagu yang disukai Ibu Siti Sumaria gini coba. Aja turu sore kaki. Iya, senja maghrib, jangan keluyuran, atau sandekala. Sandekala kalau di Bali ya. Ya, betul. Jadi kalau kita bicara tentang energi di luar diri, energi negatif di luar diri itu ada ya Pak ya. Kita lawannya juga dengan cara law attraction juga ya. Jadi begini Pak, energi itu pada dasarnya ada negatif, ada positif, karena memang diciptakan selalu berlawanan seperti magnet. Nah, Tuhan telah membuat suatu karya yang sangat luar biasa terhadap makhluknya yang paling sempurna yang disebut dengan manusia, untuk menetralkan itu dengan pikirannya sebagai energi yang terhebat di alam semesta ini. Jadi tergantung daripada kita sendiri, kita berada di sudut yang mana, apakah negatif atau positif, karena yang menentukan negatif positif adalah